Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak pertolongan, hidayah dan juga nikmat-Nya yang mana bisa mengantarkan kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, dan semoga mendekati garis finish ini Allah memberikan kita kemudahan dalam beramal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang ketiga, saya mohon maaf karena mengganggu waktu panjenengan baca Al-Quran. Tapi insyaallah nanti akan dilihat bagaimana, apakah kalau jam 9 seperti ini efektif ataukah sudah ngangguk-ngangguk, atau perlu nanti dirubah jadwal di pagi hari atau di sore hari. Nanti kita lihat situasi dan kondisi yang paling pas seperti apa, seperti itu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ini adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi, yang mana Imam Ibnul Jauzi beliau menulis kitab Minhajul Qasidin ini berangkat dari sebuah karya fenomenal dari Imam Al-Ghazali yang semuanya kita tahu, yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan di muqaddimah kitab Minhajul Qasidin, beliau mengatakan bahwasanya kitab Ihya itu adalah musibah bagi para ulama. Bagi para ulama, bukan bagi orang awam. Kenapa? Karena di dalam kitab Ihya terdapat banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu dan lain sebagainya. Tapi meskipun seperti itu tidak menafikan bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin itu kaya akan hikmah dan manfaatnya. Sehingga berangkat dari situlah Imam Ibnul Jauzi menulis karya Minhajul Qasidin dengan memilih hadis-hadis yang sahih, yang maudhu'nya dibuang, sehingga terciptalah karya Minhajul Qasidin yang kala itu juga mendapat perhatian khusus daripada para ulama yang mendorong Imam Ibnu Qudamah
untuk meringkas, ya, mengambil intisari dari kitab Minhajul Qasidin. Diberi nama Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka ya, kita tidak perlu membahas panjang, ya, terkait kitab Ihya, ya, dan sebagainya. Ada seorang ustadz mengatakan bahwasanya meskipun Ihya itu banyak pengkritiknya, kitab Ihya itu banyak dikritisi, tetapi ya, Allah tunjukkan bahwasanya kitab Ihya itu diberkahi. Buktinya apa? Buktinya ada ulama setelahnya yang menyempurnakan kitab tersebut. Ya, berarti tandanya, ya, para ulama kita semuanya Allah ridhoi. Dan insya Allah yang akan kita kaji adalah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ringkasannya Ihya diringkas lagi. Gitu. Habis ini ada yang mau bikin mukhtasar Minhajul Qasidin, monggo. Ya. Baik. Ya, jadi itu sekilas tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di dalam kitab ini, ya, pun sama dengan yang ada di dalam kitab Ihya, ya, dan di dalam kitab Minhajul Qasidin punyanya Ibnul Jauzi. Di kitab ini dibagi menjadi 4 bab pembahasan. 4 bab pembahasan. Itu yang pertama adalah pembahasan terkait ibadah. Pembahasan terkait ibadah. Yang kedua, pembahasan terkait kebiasaan. Dalam artian muamalah antara manusia dengan manusia, tentang bertamu, ya, tentang mengunjungi, silaturahmi, tentang pernikahan dan lain sebagainya. Lalu bab yang ketiga tentang hal-hal apa saja yang akan membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan bab yang keempat, hal-hal apa saja yang bisa membinasakan kehidupan kita. Maka di dalam bab ibadah, ya, tidak dibahas tentang fikihnya di sini. Ya. Kalau di dalam fikih yang kita bahas adalah hukumnya. Ya. Kalau kita bahas sholat, di dalam fikih yang kita bahas rukunnya bagaimana, syaratnya bagaimana, ya. Niat itu ada berapa, niat sholat bagaimana. Kalau sudah terpenuhi, sah sholatnya. Ya. Puasa bagaimana niatnya, kapan harus niat ketika puasa, itu pembahasan di dalam fikih. Tetapi di dalam kitab ini yang dibahas adalah hikmah di balik rahasia ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka ilmu yang seperti ini sama pentingnya dengan ilmu fikih yang kita pelajari. Sama pentingnya. Karena ketika di dalam setiap ibadah kita, ya, kita bisa kita bisa menghadirkan rasa di setiap amalan-amalan kita, maka itu nanti hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Kalaulah kita di dalam sholat, ya, rukun, syarat semua sudah terpenuhi, oke. Ya, kita bisa katakan bahwasanya sholat kamu sah. Ya, sholat kamu sah. Kamu berwudu, pakaian kamu suci, kamu sholat di waktunya, menghadap kiblat, ya, maka sholat kamu sah. Tetapi ketika kita bisa menghadirkan rasa, bisa mengetahui setiap hikmah bacaan kita di dalam sholat, mengetahui di balik hikmah sujud kita, rukuk kita,
mengetahui hikmah takbiratul ihram itu bagaimana, maka ya, yang hadir nanti adalah dampak yang sangat luar biasa dari syariat sholat itu sendiri. Bahwasanya sholat itu akan menjadikan orang untuk apa? Menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang keji. Kalau kita bisa sholat dengan menghadirkan hati, kekhusyuan dan lain sebagainya, maka sholat kita akan menjadi sholat yang mempunyai nilai, yang mempunyai nilai di luar kita sholat. Jadi enggak hanya sekedar gerakan saja. Kalau hanya sekedar gerakan saja, sholat iya sholat. Setelah sholat, maksiat tetap jalan. Maka kitab ini betul-betul mengupas bagaimana kita itu bisa betul-betul menikmati ibadah kita. Kalaulah kita belajar fikih, kita tuh sudah merasa yakin kita itu belajar fikih, kita sudah bisa, ya. Dan setiap sholat kita insya Allah yakin bahwasanya sholat kita itu sah atau puasa kita itu sah. Tetapi ketika kita nanti baca kitab ini, kita akan merasa selama ini sholat kita itu asal-asalan, seperti itu. Karena banyak hal-hal yang tersembunyi yang mungkin kita belum tahu. Nanti insya Allah kita akan masuk ke pembahasan itu. Untuk malam hari ini, ya insya Allah kita masuk di bab pertama, ya, yaitu bab ibadah. Ya, bab ibadah ini banyak pasalnya. Yang pertama adalah ada pasal terkait keutamaan ilmu. Yang kedua tentang thaharah, bersuci. Yang ketiga salat. Yang keempat zakat. Yang kelima puasa. Yang keenam haji. Yang ketujuh zikir dan wirid. Yang ke-8 qiraatul Quran. Nah, banyak. Bab 1 ini banyak sekali, ya. Baik, insyaallah kita mulai, ya, di pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul ilm wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Ya. Kitab yang membahas tentang ilmu dan keutamaan ilmu dan hal-hal yang berkenaan dengan ilmu. Ini saya sudah merangkum, ya, biar semakin mukhtasar, ya, biar semakin mukhtasar. Baik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Di dalam pembahasan fadilah ilmu, penulis membuka dengan ayat Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, ya, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Bentuk kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Tetapi sejatinya kalimat ini adalah sebuah pernyataan atau kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah jelas jawabannya apa, gitu ya. Apakah sama, ya, orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sama-sama dalam keadaan la ya'lamun. Saya, ya, dan Pak Yudo dan semuanya, ya, ketika masih bayi baru keluar dari rahim seorang ibu, kita la ya'lamun. Kita adalah orang yang bodoh. Kita adalah orang yang nggak tahu apa-apa.
Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, tanpa mengerti sesuatu apapun. Jadi kita ini adalah makhluk yang bodoh. Sepakat nggak nih? Atau ada yang nggak sepakat? Saya keluar langsung profesor. Nggak ada ya? Ya. Kita semua ini keluar dari rahim itu semuanya bodoh. Lalu lanjutannya wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Lalu ketika Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan bodoh, ya, tapi Allah di situ telah memberikan kita seperangkat alat, yaitu apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Telinga, perangkat untuk mendengarkan, wal absar, perangkat untuk melihat, memperhatikan sekeliling, wal afidah, hati, perangkat untuk berpikir. Lanjutannya ayat tersebut, la'allakum tashkuru, agar engkau bersyukur. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur? Dengan mata kita, dengan pendengaran kita, dan dengan hati kita. Maka cara bersyukur kita adalah dengan menuntut ilmu. Biar yang tadinya bodoh menjadi orang yang ya'lamun. Seperti itu. Maka kalau kita buka kitab Ta'lim Muta'alim, di antara niat seorang thalibul ilm dalam menuntut ilmu adalah diniatkan menuntut ilmu karena rasa syukur, ya, atas nikmat badan yang masih sehat, pendengaran yang masih sehat, penglihatan yang masih sehat, bisa baca tulisan, telinga yang masih sehat, masih bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Quran, hati yang masih berfungsi, ya, masih bisa berpikir, bertadabbur, bertafakur. Maka bentuk kesyukuran kita terhadap perangkat-perangkat yang sudah Allah berikan, sudah Allah titipkan ke kita, yaitu dengan menuntut ilmu. Maka kalau kita biarkan perangkat-perangkat ini, berarti tandanya kita tidak bersyukur. Ya. Jangan sampai kayak anekdot itu ya. Apa namanya? Ada orang jual apa? Bangga-banggaan. Ini otaknya orang Amerika ini. Mahal. Karena bisa bikin ini, bikin itu. Oh, masih ada yang lebih mahal lagi. Otaknya orang Indonesia. Orisinil, belum terpakai. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takunu ta'lam." Ya. Allah itu sudah memberikan kalian kitab, hikmah, dan mengajari kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Ya. Allah juga sudah menurunkan utusannya, Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang harus kita pelajari, harus kita ilmui, ya. Harus kita ilmui. Kenapa? Karena orang, ya, manusia yang semakin tinggi ilmunya, maka dialah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Maka kalau sudah berilmu, maka dia akan menjadi orang yang paling takut,
Maka disitulah letak perbedaan antara orang yang ya'lamun dengan orang yang la ya'lamun. Itulah letak perbedaannya. Ya. Bahkan di sini dituliskan bahwasanya jarak derajat antara ulama, orang-orang yang alim, dengan orang-orang mukminin, orang-orang beriman tapi orang-orang yang awam, itu jarak derajatnya sampai 700 derajat. 700 derajat. Dan di setiap 2 derajat itu di sini dikatakan ya, itu jauhnya ya, jauh perjalanan 500 tahun. 500 tahun itu kalau jalan kaki bisa ngelilingi dunia 1 kali atau lebih. Lebih saya kali. Enggak tahu ya. Udah pernah nyoba? Belum tahu. Jalan. Perjalanan 500 tahun. Baru mendekat 2 derajat. Sampai 700. Jauh sekali. Maka kedudukan orang-orang berilmu di mata Allah itu sangat mulia. Ya. Sangat mulia. Paling tidak kalau kita enggak menjadi seorang yang alim, ulama, paling tidak kita itu mau untuk menuntut ilmu, ya, mau untuk menuntut ilmu, ya. Karena itu salah satu tanda bahwasanya kita mensyukuri nikmat telinga, mensyukuri nikmat mata dan pikiran, seperti itu. Lalu di antara lain, ya, di antara fadilah-fadilah yang lain, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seseorang alim yang berilmu ya. Keutamaan seorang alim dengan ahli ibadah ya, itu seperti keutamaanku ya, keutamaan Rasul ya, dengan kalian, dengan yang paling rendah di antara kalian ya. Jadi antara orang alim dengan ahli ibadah ini beda. Alim sama ahli ibadah itu beda ya. Itu derajatnya ya, perbandingannya, keutamaannya itu seperti Rasul dengan sahabat yang paling rendah. Dalam artian apa? Dalam artian para sahabat pun bertingkat-tingkat. Para sahabat pun bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang tingkatannya tinggi, ada yang paling rendah. Ya. Ada yang paling rendah. Tapi semua sahabat itu kredibel semuanya, terpercaya. Ya. Jadi seperti itu, ya, keutamaan alim dengan abid. Jauh sekali. Ya, Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling paling bawah kedudukannya. Wong kita aja sama sahabat jauhnya minta ampun. Ya. Sekalipun dengan sahabat yang paling rendah di antara mereka, gitu. Seperti itu. Dan itulah gambaran keutamaan seorang alim ya, dari seorang ahli ibadah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair." Ya. Allah dan malaikat wa ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi, sampai semut di dalam lubang rumahnya, wa hatal hud, ikan paus yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka memintakan ampun kepada mereka yang mengajarkan kebaikan.
kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Maka banyak sekali, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kenapa dibuka dengan keutamaan menuntut ilmu? Biar bab-bab setelahnya itu ikut terus gitu loh. Ya, biar enggak terus besok enggak hadir. Ya. Biar semangat, biar semangat. Ya. Wa fi hadisin akhar, fadlul alim 'alal 'abid kafadlit tamar, kafadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim dari seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di antara gugusan-gugusan bintang yang lainnya. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan rupiah, apalagi belum ada dulu rupiah. Wa innama warathu al-ilma. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat banyak. Lebih dari dinar, lebih dari dirham nilainya. Hatta kalau kita hanya mengambil sedikit saja dari warisan-warisan Nabi, maka sesungguhnya kita telah mengambil sesuatu yang sangat banyak. Maka ilmu itu lebih berharga dari sekedar harta. Meskipun juga pada faktanya memang mencari ilmu juga butuh harta. Tapi ilmu itu lebih berharga daripada harta. Maka harus kita seimbangkan. Seimbangkan. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dari Sabtu, bahwasanya ketika kita sibuk bekerja 7 kali 24 jam, kalau kita mau menyisakan sedikit waktu saja untuk kita datang ke majelis, duduk mengilmui sebuah ilmu, itu adalah sesuatu yang berharga bagi keluarga kita, bagi anak istri kita. Itu sejatinya itu adalah sesuatu yang berharga. Apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita selepas kita nanti mati? Tanah. Nah, kalau kita mati, tanah kalau yang kita wariskan, tanah itu bisa menjadi rebutan. Uang pun juga bisa menjadi rebutan. Bisa habis dijual. Bisa memporandakan silaturahmi keluarga. Tapi kalau yang kita wariskan kepada anak-anak kita, keluarga kita adalah ilmu, insya Allah keberkahannya sampai akhir hayat. Maka kita nggak boleh lengah hanya fokus kepada nafkah harta saja. Mungkin selama ini kita fokus apa yang harus saya tinggalkan, usaha apa yang harus saya tinggalkan untuk anak saya nanti. Saya mau meninggalkan untuk anak ini tanah di mana, rumah di mana, saham perusahaan saya yang mana saya serahkan ke anak kita. Kita lupa bahwasanya sesungguhnya yang paling abadi adalah ketika kita bisa mewariskan ilmu. Kalau kita mewariskan ilmu kepada anak kita, keturunan kita, kita meninggal, harta yang sedikit bisa dikelola dengan penuh keberkahan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan harta,
hanya mewariskan harta saja, sebanyak apapun harta yang kita tinggalkan, tanpa kita meninggalkan ilmu, akan lenyap dalam hitungan waktu. Ya, akan lenyap dalam hitungan waktu. Maka kita perlu memberikan waktu untuk kita belajar. Ya, entah mendatangi majelis langsung, entah dengan membaca, entah dengan bertanya, entah dengan mendengarkan kajian-kajian di YouTube dan lain sebagainya. Kita perlu punya waktu itu, yang nanti itu kita bisa tanamkan ke keluarga kita. Lebih-lebih bukan hanya kita tanamkan secara omongan, tapi kita ajarkan melalui apa? Contoh perbuatan, yang mana langsung bisa dilihat oleh anak. Oh, bapak saya dulu ketika masih hidup sukanya bersedekah, gitu kan? Berarti kan kita telah menanamkan apa? Ilmu. Berarti bapak sekarang sudah tidak ada, maka saya harus melanjutkan kebaikan bapak saya. Kan harus seperti itu. Itu yang namanya warisan ilmu. Dan itu yang namanya ilmu yuntafa'u bihi. Yang kita bawa sampai mati itu nanti itu. Yang kita bawa sampai mati itu adalah itu. Ya. Maka bertolabul ilm itu harus. Terlebih lagi bagi kepala rumah tangga. Terlebih lagi sebagai lelaki. Riskan sekali kalau seorang lelaki kepala rumah tangga tidak mau belajar bagaimana bisa menahkodai keluarganya. Ada kejadian menarik beberapa hari yang lalu. Istri saya di SMS sama temennya pondok, perempuan pondok. Dia bilang, Zul, saya lagi berantem sama suami saya. Curhat. Baru kemarin ini, hari puasa ini. Ini anak pondok, Bu. Perempuan ini anak pondok, alumni pondok. Udah pesantren, ngaji kitab, ya, 3 tahun, 4 tahun. Apa yang menjadi sumber berantem antara suami dan istri? Kira-kira apa? Debat karena suaminya mengatakan bahwasanya orang kalau junub tidak perlu mandi dulu, boleh sholat subuh. Gitu. Kan ini bahaya. Ya. Untung si perempuan ini anak pondok, nyantol apa? Ajarannya ustadznya dulu. Bahwasanya junub itu harus mandi besar, baru sholat. Gitu kan? Jadi masih ada perlawanan, bagus, ya. Coba kalau enggak, oh nggih Mas, gini, sholat ini mawon, mandi ini wis srengenge ini sudah muncul. Kan ini kan tenggelam nanti lama-lama perahunya. Kan itu masih hal-hal seperti itu. Hal-hal yang lain gimana? Maka harus ada pondasi agama, itu harus ada. Ya. Dan hikmah kisah ini, ya, bagi mbak-mbak ini, ustadzah-ustadzah yang belum menikah, ya, carilah, ya, laki-laki yang minimal lulusan pesantren, ya. Gitu. Sudah nyantren lama-lama, ya, sudah belajar kitab bolak-balik sampai bukunya suwek-suwek gitu kan. Dapatnya yang enggak nyantri. Ini masalah seperti ini ada lagi, Pak. Temennya juga ini pondok. Ya. Suami bukan pesantren lagi, suaminya bukan orang pesantren. Tanya ke istri saya, tolong tanyakan ke suami kamu, boleh enggak berhubungan suami istri dalam keadaan haid? Pesantren ini.
Yo istri saya nggak perlu nanya saya, udah bilang haram. Balasannya apa? Lu masa toh gitu Pak? Masa toh gitu. Dan selama ini kamu gimana? Ya tetap. Aduh, piye gitu bro aja iki kancamu gitu. Gitu kan? Ini kan dari apa? Karena apa? Kepala yang menakodai tidak paham ilmu. Ya. Ya. Kalau nggak tanya tadi ya nggak mandek tadi. Kalau nggak tanya nggak akan mandek. Seperti itu. Maka penting sekali, Pak. Ya. Apalagi bagi laki-laki. Jangan us takut YouTube. Kurang ngena ya kurang. Tapi kalau suaminya yang jawab, itu beda lagi ceritanya. Ya. Beda lagi ceritanya. Seperti itu. Jadi urgensi mencari ilmu, menuntut ilmu, terlebih bagi laki-laki itu sangat luar biasa urgennya. Maka jangan ditinggalkan. Nanti apa yang harus kita pelajari nanti akan ada. Ya. Jangan bingung dulu, nanti gimana? Masa harus ilmu nahwu dulu, sorab dulu? Enggak, nanti ada. Ya, nanti ada. Maka keutamaan ilmu ini harus kita rasapi betul sehingga menjadi motivasi kita untuk apa? Belajar. Ya. Saya pernah katakan kepada para ummahat, cukup Anda melihat anak Anda punya anak, Anda punya keluarga, itu yang sudah bisa menjadi dorongan motivasi untuk Anda keluar untuk belajar. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Anda untuk keluarga, peduli Anda untuk keluarga, yaitu untuk mau belajar. Belajar tarbiyah bagaimana, menyusui yang baik bagaimana, gitu. Ya, milih pasangan yang bagaimana. Maka itu perlu. Ya. Lalu selanjutnya wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikah la tadau ajnahataha li talabil ilm ridan bima yatlubu. Ya, sesungguhnya para malaikat itu apa? Membentangkan sayapnya ya, kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu ya, karena ridho dengan apa yang mereka cari. Di sini ada 3 tafsiran. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat apa? Membentangkan sayapnya. Yang kedua, annahu bimakna at-tawadu' ta'ziman li talabil ilm. Malaikat itu memuliakan, bentuk pemuliaan malaikat kepada para thalabul ilm. Anal murad bihi an-nuzul 'inda majalisil ilm. Yang makna yang ketiga bisa diartikan bahwasanya ketika majelis ilmu seperti ini, malaikat turun ikut hadir, menyimak kajian ilmu. Maka mulia sekali. Keadaan-keadaan orang yang berthalabul ilm itu mulia. Dan orang-orang yang mau masuk ke dalam pintu berthalabul ilm itu tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah merugi. Maka itu harus dikuatkan di dalam hatinya dalam-dalam. Ya, seperti itu. Maka kalaulah bukan saya, maka saya harus menjadikan anak saya adalah orang yang ahli. Kalaulah bukan anak saya nanti semoga anak saya, cucu saya nanti yang menjadi orang ahli. Maka motivasi itu harus dibangun terus. Ya. Anak panjenengan ada yang jadi alim, ada yang jadi kiai. Insya Allah keturunan di bawahnya pasti akan ada menjadi kiai. Berarti Anda telah melahirkan generasi-generasi yang alim soleh. Dan itu termasuk jariah kepada umat. Seperti itu. Jangan malah kita menyumbang generasi-generasi yang perusak. Naudzubillah. Baik, ya. Itu sedikit tentang fadilah ilmu atau keutamaan ilmu. Dan semoga insya Allah ya, di kajian-kajian berikutnya ya, kita semakin semangat lagi untuk berthalabul ilm.
Ya, kita semakin semangat lagi untuk bertolabul ilm. Selanjutnya hukmu thalabul ilm. Ya. Nah, ini. Apa hukum ya, menuntut ilmu? Ya. Apa hukum menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu, ya, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, pertanyaannya, apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari atau bisa sebagian saja? Gitu. Ya. Maka di sini dibagi, ya. Ya. Ada 4 hukumnya. Ya. Menuntut ilmu itu bisa hukumnya wajib, bisa juga hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah, bisa hukumnya itu mubah, bisa hukumnya haram. Ada 4. Ya. Bisa saja hukumnya fardu ain, fardu kifayah, mubah ataupun haram. Kalau yang wajib, ya, itu ilmu apa yang harus kita pelajari yang wajib? Ya. Dalam kitab ini dikatakan, kalau para ulama fikih mengatakan ilmu fikih yang paling afdal dipelajari. Ya. Ulama tafsir Al-Quran mengatakan ilmu tafsir yang harus dipelajari yang sumbernya. Ulama hadis mengatakan ilmu hadis yang paling afdal dipelajari. Ya. Orang-orang ahli tasawuf mengatakan ya ilmu hati, pensucian diri itu yang harus wajib dipelajari. Tapi tentunya dari semua pendapat ini kan kita tidak mendapatkan pendapat yang melegakan diri kita. Maka dijawab oleh Ibnu Qudamah bahwasanya ilmu, ya, yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal. Ilmu hal. Dimulai dari apa ilmu hal itu? Ilmu hal itu apa? Sesuatu yang wajib bagi kita. Itu namanya ilmu hal. Maka sesuatu yang wajib bagi kita, maka wajib hukumnya untuk kita pelajari. Dari kecil kita sudah harus ditanamkan tauhid, mengesahkan Allah, mengenal Allah. Maka orang tua wajib mengenalkan ilmu tauhid kepada anaknya. Itu ilmu hal. Di usia seperti itu harus dikenalkan ilmu tauhid. Lalu naik dia umurnya, mendekati usia balik. Sudah balik lah itu. Maka apa yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari? Ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat. Harus dipelajari tentang sholat. Kalau yang perempuan sudah harus wajib mempelajari ilmu tentang aurat, mana batasan aurat, ya, dan lain sebagainya, mana yang harus ditutup, mana yang nggak boleh dilihat, ya, mana yang nggak boleh bersentuhan dengan kita, dan lain sebagainya, harus dipelajari ketika itu. Ilmu sholat harus dipelajari. Masuk bulan Ramadan, berarti wajib mempelajari apa? Ilmu tentang puasa. Sekarang kita ini nggak punya uang banyak, ya. Saldo di ATM mungkin tinggal ratusan ribu mungkin misalkan. Maka kita nggak wajib mempelajari ilmu zakat. Atau peternakan kambing kita masih
2 biji, 2 ekor. Ya. Maka kita belum wajib mempelajari ilmu zakat. Tapi boleh nggak mempelajari ilmu zakat? Boleh. Sambil berdoa, semoga tahun depan saya menjadi orang yang wajib zakat. Gitu. Ya. Karena kalau dalam syariat zakat itu, ya, doanya itu bukan semoga tahun ini untuk zakat, tapi semoga tahun ini mengeluarkan zakat. Karena esensi dari zakat itu kan apa? Mengentas kemiskinan. Ya. Kalau kita belum haji, ya, kalau sudah daftar, tapi belum dipanggil, namanya belum keluar, ya masih belum wajib untuk apa? Belajar manasik haji, gitu ya. Tapi kalau sudah daftar, sudah dipanggil, tahun ini berangkat, sudah mulai sekarang harus buka belajar fikih. Dulu saya masih ingat ketika di Sudan, ya, ketika di Sudan itu kita ketika pulang ke Indonesia itu masih ada visa 3 hari transit di Saudi. Biasanya 3 hari ini dimanfaatkan ke Madinah sehari, terus ke Mekah umroh sehari, terus pulang. Ketika itu ada berapa orang masalah. Salah satunya saya Ustaz Nizar, sama berapa orang lagi, 5 orang. Kita mau pulang dan mau transit umroh. Maka kami dikumpulkan sama senior kami, namanya Ustadz Tonang dari Medan. Sekarang tinggal di Brunei, ya, menikah sama orang wanita India, orang Medan. Ya, kita diajak ngaji Bulughul Maram bab haji dan umrah. Itu adalah sunnah yang baik. Jadi setiap apa yang mau wajib bagi kita, maka kita harus pelajari. Maka itu adalah ilmu hal. Kita sekarang berada dalam perdagangan, maka kita harus wajib, ya, belajar ilmu muamalah. Kita harus tahu riba mana, yang tidak riba mana, ya. Barang yang boleh diperdagangkan yang mana, yang nggak boleh yang mana, tata cara sewa bagaimana, kalau jasa bagaimana, maka kita harus tahu, ya, harus tahu. Yang baru punya bayi, ya, mau akikoh, saya sudah berat akikoh, maka harus tahu hukum tentang akikoh yang bagaimana, milih kambingnya yang bagaimana. Kalau bayinya laki-laki berapa jumlah kambingnya, kalau perempuan berapa. Enteng kan seperti itu, enteng. Maka sesuaikan dengan kondisi kita, maka itu yang wajib. Misalkan datang, Ustaz, saya mau belajar. Kebetulan alhamdulillah dari tahun kemarin sampai bulan ini, sampai mendekati 1 tahun ini, rekening di ATM saya masih bertahan 200 juta. Saya mau belajar fikih zakat mal ke antum privat sendiri. Itu enggak apa-apa, baik. Tapi kalau antum mau mempelajari kitab fikih dari awal sampai akhir, nanti pening, ya, pening. Ya. Itu biar para ulama saja, ya, itu. Ya, karena para ulama itu wajib semua ilmu, ya, karena mereka ada sandarannya umat, ya, seperti itu. Kata ya? Ya, seperti itu adalah ilmu hal, itu yang wajib. Lalu yang fardu kifayah yang bagaimana? Ya, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, ya, tetapi tidak selalu kita butuhkan. Contohnya apa? Ilmu kedokteran. Ya. Itu nggak selalu kita butuhkan, tapi sewaktu-waktu yang kalau urgent ya kita butuh. Ya. Kalau kita sakit kepala, apa obatnya? Gitu kan? Masa mau dikasih obat asma? Kan nggak nyambung. Seperti itu. Maka itu perlu. Ilmu hisab. Ilmu apa? Hisab itu apa? Bukan gini ya.
ilmu hitung-hitungan matematika. Itu perlu juga. Nah, tapi enggak selamanya kita perlukan kan gitu. Misalkan apa? Ilmu hisab itu contohnya. Membagi harta waris, ya kan? Membagi harta waris. Terus ilmu pertanian. Ya, ilmu peternakan dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada satu ahlinya, satu kampung, maka selesai. Kita nggak perlu wajib untuk apa? Belajar ilmu tersebut. Tanya pada ahlinya. Nah, gitu kan. Satu kampung sudah ada dokternya satu. Ini, warganya cuma 50 orang misalkan. Cukup satu orang tangani 50 orang tangannya satu dokter cukup. Tapi kalau jutaan dokternya cuma satu, nggak bisa. Maka ilmu kedokteran jadi hukumnya wajib. Dan pemerintah wajib apa? Wajib menyuruh warganya untuk mempelajari ilmu kedokteran sampai jumlah yang cukup. Gitu ya. Adapun ilmu-ilmu yang mubah, ya, contohnya ilmu-ilmu sejarah, ya, yang mau meneliti candi-candi, ya, arkeolog, gitu ya. Tulang-tulang yang masih ini, ya, itu mubah. Kalau mau ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Tinggal di Google banyak, ya, insya Allah. Ya. Ilmu syair, ya, syair-syair yang baik, tapi ya bukan syair-syair yang maksiat dan penuh syahwat, bukan. Syair-syair yang baik, maka itu juga mubah. Adapun yang haram, ya, seperti ilmu dukun, menggandakan uang, yang terbaru kemarin siapa? Selamat, ya. Nggak tahu antum? Nah, itu tahu. Nama lengkapnya lagi. Nah, itu. Kalau yang dulu itu siapa? Itu kan ada kan? Ya. Nyetor 70 juta digandakan sampai 5M. Makasih. Ya. Dukun. Zodiak. Siapa di sini yang Sagittarius? Ada? Jangan malu-malu, angkat tangan. Desember Sagittarius lagi Desember. Oh, Libra. Keuangan, doi, ya kan? Itu. Itu enggak boleh, itu haram. Nah, itu dari ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari. Sulap juga termasuk di sini katanya. Sulap. Nggak tahu ini sulap yang gimana, saya kurang paham juga. Apakah sulap yang ada gaibnya atau hanya trik-trik yang entertain saja, gitu kan. Tapi ya buat apa juga ya? Maksudnya saudara saya itu pernah belajar sulap yang trik-trik itu. Berapa bayarnya? Kalau jadi triknya itu ada macam-macam. Kalau yang pakai alat itu ada yang 250 satu trik, dan 300.000 satu trik. Gitu. Akhirnya gagal juga jadi pesulap. Gitu kan. Kan buang-buang uang juga kan seperti itu. Ya. Sulap seperti apa kayak walau alamnya seperti itu. Nah, maka itu ada ilmu yang wajib, fardu kifayah, mubah dan haram. Maka kita tahu mana yang harus kita tinggalkan, ya. Kita tahu mana yang harus kita ilmu, ya. Maka dari situ kita tahu prioritas mana yang tidak dan mana yang haram. Baik, ya. Di antara ilmu-ilmu syariah, ya, di antara ilmu syariah juga dibagi menjadi beberapa hal. Ilmu syariah dibagi menjadi dua. Ada ilmu ghayah dan ada ilmu alat. Ada ilmu ghayah dan ada ilmu ayat. Ilmu alat. Ilmu ghayah itu ada dua. Ada yang usul, ada yang furu'. Dan ilmu alat juga ada dua. Ada yang mutammimat dan ada yang muqaddimat. Ya. Apa bedanya ilmu alat dan ilmu ghayah?
Alat itu apa Pak artinya? Ya, alat, ya kan? Alat. Alat itu adalah ilmu yang kita jadikan ilmu itu sebagai wasilah untuk kita memahami ilmu ghoyah. Contoh ilmu alat nopo? Nahwu, shorof, bahasa Arab. Itu namanya alat. Ya, alat. Alat untuk apa? Untuk memahami ilmu ghoyah. Untuk kita pakai di ilmu ghoyah. Itu namanya ilmu alat. Ya. Ilmu ghoyah apa ya? Ilmu yang utama itu. Ada ilmu usul dan ada ilmu furu. Usul apa? Al-Quran, Sunnah. Ya. Furu'nya apa? Fikih. Itu furu. Ya. Ilmu alat ada apa lagi contohnya? Contohnya ilmu alat ada mustalahul hadis. Ya, mustalahul hadis. Ya. Apa itu hadis dhaif, apa itu hadis hasan, apa itu hadis sahih. Untuk apa? Untuk kita bisa mendalami ilmu ghoyah hadis. Seperti itu. Ya. Dan ilmu syariah semuanya dikatakan terpuji, baik semuanya. Ya, kalau mau memulai dari ilmu alat, nahwu, shorof, bahasa Arab, terus hadis, Quran, fikih, monggo. Masya Allah, nggak apa-apa memulai tahapan karir menuntut ilmu di usia yang saat ini panjenengan berada, tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Daripada nyesal nanti kan gitu kan. Lebih baik kita mulai dari sekarang kan gitu. Kalau bapak saya itu selalu di rumah itu selalu bilang, seandainya dulu bapak mondok gitu. Selalu seperti itu. Setiap ketemu saya habis ngaji, seandainya dulu bapak mondok, seandainya dulu bapak mondok. Karena melihat orang belajar tuh enak ya gitu. Melihat saya kalau lagi nyetir sama bapak saya nyetir, saya biasanya persiapan ngajar idat, saya dengarkan ceramah Syekh, idat Syekh. Bapak saya nanya, paham ente? Ya paham Pak. Sekolah nggak paham. Enak ya bisa paham ya. Gitu. Nyesel Bapak nggak pondok, nggak pernah kenal pesantren, nggak pernah kenal kitab. Soalnya ya mau ini kita ngelaknya YouTube kalau turun-turun, gitu. Maka nggak mau mulai nggak masalah nggak mau mulai ya. Nggak ada salahnya, baik. Seperti itu. Maka ilmu syariah semuanya baik. Ya. Baik. Saya lanjutkan lagi. Nggak apa ya, katakan sedikit. Baik. Ada juga yang dikatakan para ulama di sini, Ibnu Qudamah, yaitu ilmu muamalah. Ya. Ilmu muamalah itu apa? Ilmu seni berinteraksi dengan Allah. Ya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan hati. Ya. Khauf, roja. Ya. Ilmu tentang menghadirkan rasa takut, berharap kepada Allah, ya, ridho, ya, dan sebagainya. Itu namanya ilmu muamalah. Dan itu juga penting juga, tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Dan ini akan menambah kesuburan hati kita, ya, dalam belajar agama. Seperti itu. Ya. Maka ilmu-ilmu seperti itu. Lalu juga di sini di pasal selanjutnya dijelaskan tentang bab adab al-mu'allim wal muta'allim. Ya, saya ringkas ini. Ya, di antara adab seorang mu'allim dan muta'allim. Adabnya santri dulu kita bahas. Ya, di antara adab santri yang pertama adalah ya, takdimu taharatun nafs. Ketika belajar maka dia harus membersihkan hatinya dulu. Membersihkan hatinya dulu. Dijernihkan, niatnya dijernihkan. Kalau kita mau belajar harus jernih dulu niatnya. Niatmu apa? Gitu ya. Benar-benar menuntut ilmu atau ada sesuatu yang lain yang bukan karena Allah, gitu ya. Maka harus dijernihkan hatinya. Karena apa?
Karena menuntut ilmu adalah sejatinya menuntut ilmu adalah ibadah hati. Ya. Menuntut ilmu adalah ibadah hati. Yang kedua, ya, qat'ul ala'iq asyaghilah. Memotong atau tidak menyibukkan diri, ya, dengan hal yang di luar ilmu. Tidak menyibukkan diri dengan hal yang di luar ilmu. Tentunya ini berat, ya, berat. Pekerjaan menumpuk, ya. Cuan-cuan sudah melambai-lambai. Masa harus saya tinggalkan, Ustaz? Ya enggak apa-apa. Tingkatan yang enggak meninggalkan enggak apa-apa. Ya. Yang meninggalkan ini biar ulama-ulama saja, kan gitu. Kita ya ada kalanya menuntut ilmu nyari uang, gitu. Enggak masalah. Yang ketiga, ayulqiya zimama amrihi ilal muallim. Ini penting. Seorang murid harus betul-betul menyerahkan setiap perkaranya kepada gurunya. Mempercayakan setiap perkaranya kepada gurunya. Jadi nggak bisa murid terus request kepada gurunya. Biarkan gurunya yang mengarahkan. Jangan datang ke ustadznya, Ustadz, saya mau ngaji, ya ngaji ini ya. Jangan kitab itulah, kitab ini aja loh. Jangan seperti itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Maka harus manut sama gurunya, pasrah. Yang keempat, ya, yaitu ya, seorang santri ya, harus sering-sering bertafakkur. Sering-sering bertafakkur. Pikirkan, merenung. Ya, biar hidup. Untuk apa saya menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu harus hidup terus itu. Kalau tidak hidup itu ya sudah, nanti keluar menuntut ilmu ya sudah, gitu aja. Itu aja. Nggak jadi apa-apa nanti seperti itu. Tafakur ya bisa kita istilahkan mungkin seperti Ustaz Budi apa? Kegelisahan. Kan kegelisahan itu kan hasil tafakur, merenung kan. Ya, Ustaz Budi kan merenung. Sehingga menimbulkan kegelisahan, mana kegelisahan itu apa? Menimbulkan sebuah pergerakan gitu kan. Saya harus seperti ini, saya harus belajar ini, saya harus ini. Harus seperti itu. Tapi kalau nggak pernah bertafakur, datang ke kelas, mendengarkan, nyatet, tutup, tidur, besok gitu lagi, datang lagi, lulus, sudah. Ya. Kalau nggak kerja ya nganggur di rumah. Kenapa? Nggak punya kegelisahan, nggak pernah bertafakur. Seperti itu. Lalu yang keempat, ya, tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Syarat jadi murid nggak boleh sombong. Ya. Syarat jadi murid nggak boleh sombong. Nggak boleh merasa lebih tinggi daripada gurunya. Ya. Maka ujian berat seorang murid adalah ketika dia telah dibukakan aib gurunya di depan matanya. Wah, itu berat sekali. Panjenengan jadi murid, punya guru, lalu suatu ketika Allah bukakan aib guru panjenengan di depan panjenengan. Itu ketika di majelis mengatur hati itu susahnya minta ampun. Ya. Tahu aib gurunya misalkan. Gurunya melakukan seperti ini misalkan. Nanti itu setiap gurunya menyampaikan pasti ada perlawanan, paham nggak? Paham deh, ada perlawanan, gitu. Dan itu susah, itu ujian berat. Maka para santri zaman dulu, zaman old, ya, itu mereka sebelum berangkat nyantri itu bersedekah kepada fakir miskin di jalan. Doanya apa? Agar Allah menutupi aib gurunya dari dia. Seperti itu. Ya. Agar Allah menutupi aib gurunya dari dia. Sampai gitu, berusaha. Ya. Logikanya kan guru yang harusnya minta doa ya Allah. Ya Allah tutupilah aib-aib saya dari murid-murid saya, gitu kan. Tapi ini murid yang minta doa sama Allah, tutupi aib guru-guru saya. Ya. Karena nggak mudah bagi seorang murid yang sudah tahu aib gurunya. Seperti itu.
Lalu selanjutnya, terus hendaknya dia memulai dari sesuatu yang paling ringkas ke sesuatu yang paling tinggi. Jadi harus ada tahapannya. Tidak bisa langsung kita loncat. Ya, dari tangga 1 ke tangga yang 10. Ke pelengkang, sakit kakinya. Gak jadi naik, malah turun. Maka harus tiap tapakan 1, 2, 3, 4 sampai naik. Ya. Terus yang selanjutnya, seorang santri itu harus mau mengambil istifadah dari siapapun. Mengambil manfaat dari siapapun itu. Siapapun itu. Terlepas statusnya siapa, derajatnya di masyarakat bagaimana. Maka harus mengambil manfaat. Saya pernah dinasehati oleh orang tua tukang parkir. Apakah saya enggak mengambil ilmunya? Ya, saya ambil. Selama perkataannya itu bagus, ya, bukan maksiat dan sebagainya, maka itu harus kita ambil manfaatnya. Jangan terus, ente siapa? Gitu ya. Ustadz bukan, Ramayana. Jangan seperti itu, nggak boleh. Seorang santri itu harus beristifadah dari siapapun. Bahkan dari anak kita sendiri. Kadang saya sering mikir, anak ketika habis nangis, gitu ya. Tahu-tahu udah ketawa-tawa. Kayak Isam sama Anzola itu. Habis pukul-pukulan, nangis. Habis itu pelukan, tawa-tawa main lagi. Harus kita ambil istifadah. Secepat itu anak bisa memaafkan orang lain. Ya. Kenapa semakin kita dewasa, semakin akal kita itu semakin sempurna, kenapa malah kita sulit memaafkan orang lain? Maka harus merenung itu. Merenung. Kadang apa lagi? Kadang apa? Nangis. Anak nangis. Antum kasih apa? Bola. Diem. Sesimpel itu dia bisa bahagia. Ya kan? Kenapa kita itu ketika semakin dewasa bahagia itu kita itu semakin rumit. Betul betul. Rumit bahagia kita tuh, betul. Ya. Saya udah seumur ini ya baru sadar rumit. Ya, dulu bola plastik itu sudah Masya Allah bahagia. Sekarang harus di futsal dulu, bayar dulu, baru puas gitu kan. Kalau gawangnya pakai sendal itu nggak puas sekarang. Ya, dulu Masya Allah puas. Ya, maka itu harus kita jadikan pelajaran itu. Coba saya seperti itu, enak. Ya. Maka harus beristifadah dengan siapapun. Baik, adab guru sekarang. Ya, ini ada guru-guru semuanya, muta'alim. Dan semuanya ini guru. Ya. Bapak-bapak ini juga guru di rumah. Ya. Guru buat anak-anak dan buat istri juga. Yang pertama disebutkan dalam kitab ini adalah seorang guru harus mempunyai sifat kasih sayang. Penting sekali. Ya. Sifat rahmah itu penting sekali. Kasih sayang. Ya. Dan Allah itu mempunyai sifat itu. Penyayang. Rahman, Rahim. Maka kita sebagai guru juga harus mempunyai sifat kasih sayang. Yang kedua, fala yambagi ayatlubal ajr illa minallahi ta'ala. Jangan sekali-kali mengharapkan imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang guru. Saya pernah menyampaikan di pondok di MMBS, saya pernah menyampaikan kepada para asatid
bahwasanya ketika kita sudah masuk ke dalam pondok, ya, maka buang semua kepentingan kecuali kepentingan kita dengan Allah. Tidak ada kepentingan apapun ketika kita datang ke pondok, ketika kita datang ke kitab, kecuali kepentingan kita dengan Allah saja. Itu saja. Tidak ada kepentingan yang lain. Ya, tidak ada kepentingan yang lain. Kita cukupkan kepentingan kita ngajar itu hanya kita punya kepentingan dengan Allah saja. Maka itu akan luar biasa hasilnya. Maka itu akan luar biasa. Lalu selanjutnya wa alla, ya. Wa alla yaddakhir min nashil muta'allim syai'an wa an yuzjirahu an su'il akhlaq bi tariqit ta'rid. Ya. Baik. Ya. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh menghardik anak. Apa istilahnya itu? Kalau menghukum ya boleh, dalam arti menghukum itu kan boleh. Tapi tidak boleh yang berlebihan. Tidak boleh mempermalukan di depan anak-anak yang lain. Tidak boleh mempermalukan di depan anak-anak yang lain. Coba kita lihat di kitab Riyadhus Shibyan itu ada juga seperti itu. Orang tua ketika menemukan anaknya salah, ketika salahnya anak itu dia lakukan sembunyi-sembunyi, maka tidak boleh kita memarahi anak itu secara terang-terangan. Dengan dia bersembunyi-sembunyi, kan dia sadar bahwa hal itu adalah salah. Itu ada. Ya. Lalu selanjutnya, ayanzura fi fahmil muta'allim miqdar aqlihi. Sejatinya seorang muallim harus bisa, ya, men-tracking apa? Kemampuan setiap anak. Maka di dalam kelas itu kan kemampuannya beda-beda, ya. Satu halaqah itu beda-beda. Satu kelas beda-beda. Ya. Maka harus mengerti betul si A bagaimana kadar pemahamannya, si B bagaimana, si C bagaimana. Maka nanti perlakuannya akan beda. Seperti itu. Ya. Nanti kalau misalnya ujian si C, sudah tahu si C memang pemahamannya kurang, dapat nilai jelek, dimarahin, sakit hati, nggak mau masuk sekolah nanti. Ya. Maka harus tahu bagaimana treatmentnya, gitu kan. Oh, anak ini seperti ini, jadi saya harus menjelaskan bagaimana, mungkin di luar jam kelas dan sebagainya. Harus 2 kali 3 kali mengulangi, nggak apa-apa, lakukan. Ya, untuk apamu, untuk murid, seperti itu. Ya. Lalu wa ayakuna al-muallim 'amilan bi ilmihi. Ini penting sekali, ya. Hendaknya seorang muallim adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Ya. Wala yukadzdzib qauluhu fi'lahu. Jangan sampai, ya, amal kita justru akan mendustakan apa yang kita bicarakan. Jadi istilahnya sekarang apa? Omong doang. Maka omong doang itu nggak akan efektif. Ya. Maka tidak akan menghasilkan pendidikan yang baik. Karena hanya bisanya omong saja. Tapi tanpa memberikan contoh. Contoh sini. Taruhlah di sebuah SMA. Dikatakan tidak boleh pacaran, misalkan. Apakah ada yang tidak pacaran? Pasti tetap ada yang pacaran. Kenapa? Ya. Karena itu hanya omongan saja, tidak dicontohkan dengan perbuatan.
Dan ini real, ya. Saya tahu ini. Ya. Ada saudara saya, ya, itu nunjukkan ke saya. Isi tak kasih tahu apa? Ini loh statusnya guru saya. Ngapain itu? Lagi ngedate sama pacarnya. Gitu. Statusnya gurunya lagi pacaran. Muridnya apa enggak ya melu pacaran. Gitu kan? Maka enggak cukup kita hanya memberikan ucapan saja. 1000 kali nasihat pun enggak akan cukup. Tapi dengan 1 kali memberikan contoh, maka itu akan lebih efektif. Maka tunjukkan. Ya, berat memang jadi guru. Apa yang diucapkannya harus kita, itu adalah nasihat untuk kita sendiri juga seperti itu. Ya, penting. Baik. Ya. Itu diantara adab-adab guru. Ini pembahasan terakhir. Ngantuk, saya juga ngantuk. Tidak apa-apa. Iktikaf kan malam-malam. Baik. Fasal fi afadil ilm wa bayan ulama isu wa ulama al-akhirah. Nah, tadi kita bahas tentang apa? Fadilah ilmu. Ya, fadilah ilmu. Adab guru, adab muta'alim, adab murid, ilmu-ilmu apa saja yang wajib dipelajari dan enggak. Sekarang apa hal-hal yang mengakibatkan ilmu itu jadi binasa? Yang tadi sudah kita pelajari semuanya akan binasa sia-sia. Di antaranya adalah ya, ketika seseorang talibul ilm tadi menuntut ilmu dan dia gunakan ilmunya tadi untuk berdebat, ya, untuk berdebat, untuk adu argumen, untuk menunjukkan siapa ilmunya yang paling tinggi, yang bisa mengalahkan lawan debatnya. Maka sesungguhnya saat itu pula dia diliputi dengan kesombongan, riya dan ujub terhadap diri sendiri. Dan itulah yang akan membinasakan ilmu dia. Ya. Kalau nggak debat secara offline, sekarang ada sosmed. Ya. Pulang nyantri, liburan pegang HP, cari akun-akun yang agama-agama postingannya, ya kan? Ada yang komen di debat lagi panjang, nggak puas DM, sudah selesai cari lagi mangsa di Facebook, lawannya ibu-ibu lagi di Facebook kan ya, lebih susah lagi tuh lawan ibu-ibu kan, ngeyel tanpa dalil ya, nggak ada remnya, ya. Itu. Maka nggak akan manfaat ilmunya nggak akan manfaat. Ya, maka ilmu itu bukan digunakan untuk itu. Gitu. Untuk apa ilmu itu? Untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Dan di sini jelaskan tentang ulama su dan ulama akhirah. Ya, orang-orang ulama yang su, ya, ulama-ulama yang buruk dan ulama-ulama yang akhirat. Ulama su adalah, ya, alladzina qasduhum minal ilm at-tana'um bid-dunya. Dikatakan ulama itu adalah ulama yang buruk, ya. Ketika ulama tersebut tujuan berilmunya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ini enggak boleh. Ya. S1 misalnya. S1 ya. Kalau diundang ngaji di panggung, amplopnya sak mene. Tak S2 lah. Mesti 2 kali lebih lipat, ya. 2 kali lipat mesti. S3 aja lah sekalian. Mesti 3 kali lipat. Tapi enggak boleh. Ya, ini ulama su yang hanya mencari kenikmatan dunia. Ya. Kalau kata Kiai Hasan, ya, Hasan Abdul Sahal, pimpinan Pondok Gontor, beliau mengatakan semakin tinggi titel kamu, maka semakin tinggi keikhlasannya. Seperti itu. Semakin tinggi,
ya, titel kamu, maka keikhlasannya pun harus semakin tinggi. Bukan semakin tinggi titelnya, mengharap dunianya juga semakin banyak. Itu yang salah. Ini konsep yang salah. Ini konsep yang salah. Dan apalagi ya, ulama asli itu yang tujuan berilmunya ya, ittawassuli ilal manzilati inda ahliha, untuk meraih kedudukan mulia di sisi makhluk. Ya. Biar dapat jabatan, biar dimuliakan di kampung dan lain sebagainya. Maka itu tujuan-tujuan yang keliru yang bisa menjadikan dia termasuk ulama-ulama yang buruk, yang perlu kita jauhi. Ulama-ulama seperti ini. Fi haditsin akhar, di dalam hadis dikatakan man ta'allamal ilm liyubahi bihil ulama. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu ya, agar dia dihormati sebagai orang ulama, wa yumari bihi sufaha, dan dia mendebat orang-orang yang bodoh, au yaslifu bihi wujuhan nas ilaihi, agar dia ya, menjadi pusat perhatian orang-orang, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Berat. Orang itu menanggung ilmu itu berat. Maka tadi di awal apa? Ketika kita menjadi santri, hati kita harus bersih dulu. Nggak boleh ada niatan apa-apa. Kalau kita belajar, bukan belajar ilmu agama, terserah mau niatnya bagaimana, terserah. Kamu belajar masuk fakultas ini, mengko ben iso kerja ning kene, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Oh, memang belajarnya belajar dunia, ya, tujuannya dunia enggak masalah. Tapi kalau belajarnya ilmu akhirat, tapi untuk tujuan dunia, ini yang bermasalah. Ya. Ini yang bermasalah. Ya. Wa'lam annal ma'khud 'alal 'alim ay yaquma bil awamiri wan nawahi. Wa laysa 'alai ay yakuna zahidan wala mu'ridan 'anil mubahat. Sesungguhnya ulama itu yang diambil adalah apanya? Ketika ulama tersebut melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu yang dijadikan standar kita. Bukan apa? Bukan karena ulama itu zuhud, ya, atau karena ulama itu meninggalkan banyak hal-hal yang mubah. Bukan itu yang menjadi patokan ulama itu benar atau tidak. Paham deh? Yang jadi patokan itu apa? Ulama itu meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah. Ada ulama dia zuhud, sederhana sekali, ya, sederhana. Gak neko-neko. Tapi pas Ramadan tidak poso. Ribut. Tapi ada ulama yang dia mewah, ya, punya rumah mewah, hartanya banyak. Tapi dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang dijadikan standar. Karena itulah ilmu. Bukan zuhudnya, bukan karena dia meninggalkan hal-hal yang mubah seperti itu. Kenapa? Illa annahu yambagi lahu ayataqallal minad dunya mahma istata'a, li'annahu laisa kullu jismin yaqbalul taqlil. Kalau kita standarnya ulama bagi kita adalah yang zuhud, yang sederhana, nggak bisa. Kenapa? Karena orang itu nggak semuanya bisa nggak semua orang itu bisa sederhana gitu. Maksudnya nggak bisa semua orang itu suruh makan tempe terus, ya, nggak bisa semua orang itu suruh makan tempe terus suruh makan tahu terus setiap hari, atau ulama itu harus makan nasi kerupuk garam, kan enggak juga. Ya, di sini dikatakan, ya, bahwasanya
Anna Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu kana hasanal mat'am. Sufyan Ats-Tsauri itu seorang ulama yang selalu makan makanan enak. Ya karena memang nggak doyan kalau makanan yang nggak enak gitu. Apakah terus kita jadikan Sufyan Ats-Tsauri itu bukan ulama karena dia suka makan makanan enak? Kan enggak. Gitu. Terus wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, inna dabah idza lam yuhsan ilaiha fil alaf lam ta'mal. Ya. Hewan saja kalau tidak diperhatikan makanannya dia nggak mau kerja, ya kan? Hewan kalau kita kasih makan asal-asalan dia juga nggak akan mau nurut sama kita kan gitu. Apalagi manusia gitu. Masa karena mendapati ustadznya makan di sebuah restoran, wah ini bukan ustadz saya ini, gak sederhana makan di restoran, mahal menunya. Nah, enggak seperti itu. Dulu pernah viral, Ustadz Abdul Somad pernah viral. Antum pernah baca beritanya? Ketika Ustadz Abdul Somad datang subuh naik mobil yang harganya miliaran rupiah, warna hijau nggak salah. Wah, Ustadz tapi tidak sederhana dan sebagainya. Banyak narasi-narasi yang buruk. Zuhud itu Pak, zuhud itu apa? Zuhud itu bukan bertampang lesu, ya, terus dekil, itu bukan. Sarungan, bukan sarungan. Maksudnya sarungan terus gak tahu diumbal sampai kaku-kaku gitu loh. Ya. Bukan itu zuhud itu. Zuhud itu apa? Ya. Zuhud itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Tahu-tahu ya, ustadznya datang bawa mobil high-S besar. Wah ini gak zuhud, gak sederhana. Lu piye mau atum suruh naik mobil yang bagaimana? Lu anaknya 10, ya? Anaknya 10, istrinya 2 misalkan. Sudah berapa? 14 orang. Ya. Masuk mobil Innova aja nggak cukup, ya. Antum suruh naik apa? Kereta odong-odong. Nggak mungkin, ya. Selama dia mampu beli. Ya. Tapi kalau nggak mampu beli, memaksakan diri, itu nggak zuhud. Kreditnya riba, ini nggak zuhud. Nggak zuhud. Dulu saya pernah diceritain ibu saya, dan ini prinsip bagus sekali. Kakak saya pernah hilang waktu usia TK, pernah hilang ikut penjual sayur keliling. Seharian sampai menjelang maghrib itu nggak ketemu, sampai manggil polisi, semua warga nyari. Tahu-tahu nongol kakak saya datang, perempuan. Dari mana? Nonton TV. Nonton TV Pak, di rumah tetangga. Karena kita nggak punya TV dulu. Apakah di situ ibu bilang, apakah di situ ibu langsung punya keinginan beli TV? Udah, ibu lihat dulu, tak hitung saya. Hitung harga TV berapa, duitku cukup ora. Ternyata uang saya nggak cukup. Ya. Kalau kredit, saya nggak mau kredit. Karena kredit itu berarti saya masih belum mampu. Gitu kan? Saya pendam itu niat untuk beli TV. Sampai saya mampu, saya beli cash. Itu namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud. Tidak punya uang yang cukup. Terus beli motor. DP yang 500.000, cicilan bunga 1%. Gitu kan? Berarti memaksakan kan? Dia butuh iya, tapi kan dia belum mampu dan dipaksakan. Maka itu yang dinamakan bukan zuhud. Uang ada, kebutuhan ada, berarti itu ya bisa dikatakan itu zuhud. Gitu. Jadi jangan terus melihat, wah
Ustadz Budi, ya. Mobilnya apa? Wuling Almas tuh, wah. Pada zuhud ini kiai saya. Harusnya ya pakai Kijang LGE gitu, ya. Gimana beliau keliling sana sini dakwahnya, ya kan? Beliau butuh kenyamanan yang bisa tidur istirahat di dalam, gitu kan? Kita harus mikirnya seperti itu kan? Performanya mobil kan juga harus transportasinya bagaimana, iritnya dan sebagainya, itulah zuhud. Ya, itu zuhud. Maka jangan terus. Terus ada seorang ulama mengatakan juga, ya. Justru gini, ada yang mengatakan ini. Justru saya punya harta, punya rumah, punya emas. Ini adalah tanda kezuhudan saya. Kenapa? Karena dengan semua yang saya miliki, saya nggak butuh harta orang lain. Itulah zuhud. Bilang gitu. Mengcover orang-orang yang mengatakan, antum ulama kok antum bergelimang harta. Gitu. Beliau jawab, justru dengan harta yang saya miliki ini, saya nggak butuh harta orang lain. Dan orang-orang yang mengaku zuhud, bajunya lusuh, kumel, dekil, tetapi di hatinya mengharap belas kasih, berarti dia nggak zuhud. Berarti dia nggak zuhud. Ya, berarti dia nggak zuhud. Itu ya. Terus. Ya. Di antara ulama-ulama akhirat, tadi ulama su. Kalau ulama akhirat, ya. Wa min sifati ulama akhirat, di antara sifat-sifat ulama-ulama akhirat, ya, ayu'allimu anna dunya haqirah. Mengajarkan kepada muridnya, kepada jamaah, ya, kepada umat, bahwasanya dunia itu hakir. Dunia itu hina. Dunia itu hina. Kalaulah dunia ini, ya, kenikmatan dunia ini sebesar sayapnya lalat, Allah tidak akan pernah mau memberikan kenikmatan itu kepada orang kafir. Kalau kenikmatan dunia ini itu nilainya hanya sekecil sayapnya lalat, niscaya Allah tidak akan pernah mau memberikan kenikmatan dunia itu kepada orang kafir. Nyatanya bagaimana? Nyatanya orang-orang kafir yang banyak merasakan kenikmatan dunia. Berarti artinya kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya, berarti kenikmatan dunia ini nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Karena orang kafir merasakan itu, bahkan lebih-lebih. Maka nggak perlu kita sesali. Maka kenikmatan kita yang sesungguhnya nanti sudah Allah persiapkan. Sudah Allah persiapkan. Wa annal akhirah syarifatun. Dan sesungguhnya akhirat itu mulia. Mana ini ulama-ulama yang betul, yang garis lurus, yang mengajarkan seperti itu. Ya. Yang kedua, wala tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Ulama yang tidak mendustakan, yang perkataannya tidak mendustai perbuatannya. Ya. Terus sifat yang selanjutnya adalah wa ayyakuna mailuhum ilal ilm an-nafi' fil akhirah. Kecondongannya seorang ulama itu selalu dia condong kepada ilmu-ilmu yang manfaat untuk akhirat. Ilmu-ilmu yang manfaat untuk akhirat. Jadi sibuknya itu di situ terus. Ya, situ terus di perpustakaan nulis, ngajar, belajar, baca, nulis, ngajar, gitu. Ya.
Seperti siapa? Imam Nawawi ya. Nulis, belajar sampai nggak pernah rebahan. Sampai nggak pernah rebahan. Nulis sampai makan pun nggak kerasa. Didulang. Bukan nengok gini, langsung masuk gini, dulang. Coba lah gitu. Ya, panjenengan nulis. Didulang nanti kok panjenengan belajar. Didulang. Kalau panjenengan sibuknya main HP, nge-game, nanti diguyang duduh. Gitu. Nah. Terus wa yajtanibunal ulum allati yuqillu naf'uha itharan lama yu'dhimu naf'uhu, dan meninggalkan ilmu-ilmu yang manfaatnya sedikit ya, meninggalkan ilmu-ilmu yang manfaatnya sedikit. Lalu selanjutnya mereka ulama-ulama akhirat adalah mereka yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau berfatwa ya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau berfatwa ya. Jadi para ulama itu adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah dalam mengemban ilmu. Ya. Kalau dimintai fatwa, nggak langsung des gini. Qala ana. Ya. Haram. Enggak. Tapi beliau, para ulama apa? Bermusyawarah dulu dengan alim-alim yang lainnya. Ya. Dengan alim-alim yang lainnya. Kumpul, terus minta pendapat satu sama lain, baru berfatwa. Di sini ada kisah menarik, dikatakan. Di sini dikatakan, ya, kalaulah ya, seorang Umar bin Khattab dimintai fatwa, pastilah beliau akan mengumpulkan kami para sahabat terlebih dahulu. Baru beliau mengumpulkan fatwa. Kalau sekarang enggak, panggil, gitu. Kemana? Ke Gedung Putih, gitu. Jamu makan dulu, baru suruh berfatwa. Langsung licin, ya, fatwanya keluar. Gitu. Itu ulama su. Ya. Ya. Di sini dikatakan juga, ya. Ulama akhirat adalah ayyakuna munqabidaini anis salati. Ulama akhirat adalah ulama ya, yang jauh ya, dari penguasa. Ulama-ulama yang ya, yang jauh, atau ulama-ulama yang tidak pernah cari muka di depan penguasa. Itu ulama-ulama akhirat. Ya. Maka aib betul kalau seorang ulama sudah dekat dengan penguasa. Gitu. Kenapa? Dikatakan di sini, innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdal minhu. Ketika engkau dekat dengan penguasa, engkau tidak akan pernah mengusik harta dunia mereka. Ya. Seorang ulama kalau dekat dengan penguasa tidak akan mengusik hartanya penguasa. Ya kan, nggak akan ada pengaruhnya kan hartanya penguasa, dan kekuasaannya nggak akan terpengaruh. Ya. Illa asabu min dinika afdal minhu. Tapi mereka lah yang akan mengusik agamamu. Ulama kalau dekat dengan penguasa, dia nggak akan mengusik. Kedudukan penguasa nggak akan mengusik. Nggak akan terusik mereka, tapi justru agama mulai akan terusik, dan itu lebih besar mudaratnya, ya, lebih besar. Ya. Maka harus hati-hati, ya, harus hati-hati.
Ya, seorang ulama itu kalau sudah ya, dekat dengan penguasa, ya, dan dia dekatnya itu karena menjilat, ya, tahu menjilat, ada sesuatu yang diharapkan. Apalagi kalau bukan tadi tanaum di dunia, ya, kenikmatan dunia, amplop-amplop yang besar, ya, atau rekening-rekening yang dikirimkan, ya, atau bantuan-bantuan atau apalah, atau kedudukan jabatan, ya, pemerintahan dan sebagainya, itu akan mematikan seorang ulama untuk bisa menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ya. Pasti fatwanya, keputusannya, ya, banyakkan akan apa istilahnya, akan banyak kontroversinya. Ya. Ulama-ulama, ya, yang bukan ulama akhirah, ulama-ulama su, ya, yang menjilat-penjilat penguasa, ya, itu kebanyakan mereka akan mengeluarkan fatwa-fatwa, keputusan-keputusan, pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang membuat fitnah. Nah, itu namanya ulama-ulama su. Dan disebut ulama akhir di sini satunya apa? Tidak dekat dengan penguasa. Ya. Apakah harus menjauh? Tidak. Ya. Apakah harus menjauh? Tidak juga. Ya. Karena penguasa juga harus perlu apa? Bimbingan. Tapi kalau sudah menjilat seperti itu tadi, itu bahaya. Ya. Fatwa by request, khutbah by request, ya. Nanti khutbah di sini bilangin ini nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa, jangan dibilang haram, ya Ustadz ya. Siap. Nomor rekening Ustadz, langsung masuk. Seperti itu banyak. Ya. Siapa dulu? Saya pernah dapat cerita. Seorang Ustadz diundang televisi, dia dikatakan di briefing sama tim briefingnya. Saat nanti jangan bahas masalah ini, jangan mengatakan ini haram, jangan mengatakan ini. Yang aman-aman saja Ustaz. Briefing. Ustaz di briefing sama kru. Nah, gimana itu? Harus jangan, monggo Ustaz, sampaikan yang hak Ustaz. Kita bukan bikin televisi, stasiun televisi untuk menebar sesuatu yang benar. Silakan. Katakan kalau itu haram, suarakan. Kalau itu batil, suarakan. Kita siap. Nah, gitu harusnya. Jadi kan nggak ada. Semuanya by request. Ya, kalau semuanya by request, di mana izahnya para ulama? Gitu kan? Di mana izahnya para ulama? Ya, seperti itu. Maka itu termasuk ulama-ulama yang ya, seperti itu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita sudah habis bab 1, pasal yang pertama, pasal fadilah ilmu dan apa-apa yang bersangkutan dengannya. Insya Allah besok, ya, nanti saya nunggu saja revisinya, jadwalnya bagaimana. Ini malam sekali juga, ya, dan ngantuk-ngantuk juga. Nanti gimana enaknya, jam berapa, atau mau pelan-pelan? Kalau pelan-pelan kan ya nggak mungkin habis kan, gitu kan, ya. Kalau misalkan gini, kalau memang nggak habis, ya. Kalau kita sudah baca kitab setengah terus ditinggalkan itu nanggung, kayak nggak enak gitu. Kata Syekh Amin itu, kamu nggak akan mengetahui rahasia sebuah kitab sebelum kamu membaca dari awal sampai akhir. Ya, maka kalau misalkan ini majelisnya satu sejam bisa, ya. Tapi mungkin kita habis selama iktikaf mungkin ya sampai bab sholat misalkan, atau bab zakat selesai. Nah, setelah itu segera disusun jadwal di luar Ramadan, gitu ya. Di luar Ramadannya kapan, jam berapa, di mana. Atau Ustaz nggak usah
online, nggak usah offline. Panjenengan rekaman mawon sama Yudo. Nanti biar di-share di Telegram. Ya nggak apa-apa. Manut salah saya. Hah? Salah manut. Suruh datang online pakai Zoom siap, ya. Atau antum tulis aja ringkasannya nanti kita baca di rumah ambil rebahan. Siap, monggo, ya. Yang penting panjenengan nyamannya bagaimana. Yang penting kitab ini bisa terbaca, selesaikan. Insya Allah kitab ini bagus sekali. Ya, kitab ini bagus sekali. Ya, bagus sekali. Gitu ya. Kalau mau jam 9 asik kan, insya Allah malam ambil ngopi. Ya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali mengganggu waktu istirahat antum, mengganggu waktu iktikaf antum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.